Creepypasta Indonesia berjudul Kunci Mobil. Pada suatu malam, seorang ayah bersama anak perempuannya menempuh perjalanan dengan mobil di sebuah jalan panjang yang tandus. Mereka dalam perjalanan pulang setelah seharian menjenguk si ibu dari rumah sakit. Mendengar suara hujan yang bergemuruh lembut di kap mobil, gadis itu pun tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan yang cukup keras. Si ayah berusaha mempertahankan setir mobilnya, namun mobil jadi tak terkendali. Karena jalan yang licin, akhirnya mobil itu pun menabrak batu besar. Setelah memeriksa keadaan putrinya yang untungnya baik-baik saja, si ayah pun keluar dari mobil untuk memeriksa kerusakan mobilnya. Kedua bannya bocor dan pintu kanan mobilnya penyok karena menghantam dinding. Bagian mobil yang lainnya agak lecet sedikit. "Bisa dibenarkan, Pak?" tanya anak yang agak shock karena kecelakaan tadi. "Enggak," kata ayahnya sambil memegang kepalanya. "Kita hanya punya satu ban serep. Papa harus jalan kaki lagi ke kota. Cari orang buat bantuin derek," kata si ayah. "Kotanya tak terlalu jauh dari sini. Kamu tunggu di mobil, Papa pergi dulu." "Oke," kata putrinya dengan agak tidak rela. "Tapi jangan lama-lama ya, Pak." Dari sorot mata putrinya itu, dia tahu kalau anaknya lumayan ketakutan. "Kamu jangan kemana-mana," kata si ayah. "Papa nggak bakalan lama kok." Si gadis melihat ayahnya yang berjalan dengan berat karena kehujanan dari spion. Hingga akhirnya si ayah pun menghilang di tengah gelapnya malam dan derasnya hujan. Beberapa jam berlalu, namun si ayah tak kunjung kembali. Gadis itu pun cemas karena seharusnya ayahnya sudah kembali sejak tadi. Ketika itu juga dia melirik ke arah spion dan melihat sosok yang berjalan ke arah mobil. Awalnya dia mengira kalau itu adalah ayahnya. Namun ketika dia berbalik untuk melihatnya lebih jelas lagi, dia baru menyadari bahwa itu adalah orang asing. Dia mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan memiliki janggut yang sangat lebat. Dia membawa sesuatu yang besar di tangan kirinya sambil diayunkan ke depan dan ke belakang. Penampilan orang aneh itu membuat si gadis ketakutan. Ketika orang itu makin mendekat, si gadis melihat kaca jendela belakang dan memalingkan matanya. Dia ingin mencari tahu apa yang dibawa orang aneh itu. Dengan ketakutan, gadis itu pun segera mengunci pintu mobil yang di depan, lantas melompat ke belakang untuk menutup pintu belakang. Ketika dia melihat keluar lagi, dia melihat seorang asing yang berhenti melangkah, dan kelihatannya dia menatap langsung ke arah si gadis. Dan ternyata dia membawa pisau daging besar. Tiba-tiba orang itu mengangkat tangannya untuk menunjuk sesuatu, dan gadis itu pun menjerit sejadi-jadinya di dalam mobil. Terlihat di tangan orang itu kepala si ayah yang sudah terpenggal. Gadis itu pun terus berteriak dan berteriak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia berusaha untuk mengatur nafasnya. Wajah mengerikan ayahnya yang sudah tewas. Mulut ayahnya yang terbuka dan mata ayahnya yang hanya tinggal bagian putihnya saja. Ketika orang itu sampai di mobil, dia menunjukkan wajahnya di hadapan jendela mobil dan melotot ke arah si gadis. Rambutnya acak-acakan dan kotor. Wajahnya penuh dengan bekas luka. Untuk beberapa saat ini dia berdiri di sana, di tengah-tengah hujan, mendelik-delik seperti orang gila. Tiba-tiba dia merogoh kantong bajunya dan perlahan mengambil sesuatu dari kantongnya. Itu dengan tangan kirinya. Dia memegang kunci mobil milik ayahnya.